Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1196. Teguh mengerutkan bibir sambil mencibir. Kami penyelamatmu. Wanita cantik itu tertegun dan hanyut dalam pikirannya. Bayangan buru-buru menghampirinya dan menambahkan. Waktu di pemandian air panas, kamu sedang dikejar, lalu masuk ke kamarku. Aku yang menyelamatkanmu. Terus, bayangan menceritakan semuanya dengan rinci. Wanita itu berpikir sejenak. Dia ingat, sepertinya, memang seperti itu. Akhirnya dia merasa jauh lebih lega, dia juga menyadari pria berkulit gelap ini jauh lebih ramah dari Teguh. Jadi, wanita itu menunjuk ke arah ranjang dan bertanya pada bayangan, kalau gitu, kamu sedang apa tadi? Kenapa datang tengah malam begini? Bayangan mengeluarkan obat luka emas dan menunjukkan pada wanita itu. Obat yang dioleskan sebelumnya harusnya sudah hampir terserap, jadi aku mau mengolesi lagi pada lukamu. Wanita itu refleks menatap tubuhnya, benar. Terdapat beberapa luka pada tubuhnya yang kelihatan sudah diolesi obat. Tampaknya memang obat pada tangan bayangan, ternyata begitu. Maafin aku salah paham, maaf. Setelah menyadari kesalahannya, dia meminta maaf dengan tulus pada bayangan. Setelah itu, dia mengumpulkan keberanian, lalu meraih tangan bayangan dan menciumnya dalam-dalam. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Bayangan dibesarkan di kamp militer, jadi dia tidak pernah berpegangan tangan dengan wanita, apalagi sampai dicium. Tubuhnya seperti tersengat listrik dan dia tiba-tiba merasa seperti berada di surga. Hehe. Bayangan tertawa kecil sambil menggaruk kepala. Nggak apa-apa. Sewaktu Teguh melihat bayangan yang tertegun seakan lupa segalanya, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata, Bayangan, karena salah pahamnya sudah teratasi, lanjutin olesi dia obat. Selepas bicara, Teguh berbalik dan tidak lupa menutup pintu setelah berjalan keluar, Bayangan tiba-tiba menggaruk kepala dan mengisyaratkan dengan obat luka emas pada tangannya, silakan. Bayangan sungguh tidak mengira, setelah wanita itu mendengarnya, dia langsung membuka pakaian dan memperlihatkan luka-luka pada tubuhnya, kulit itu putih berkilau, selembut susu. Bayangan seakan lupa bagaimana cara bergerak. Bukan salahnya juga, orang-orang negara Serenara lebih tertutup. Para wanita di sana lebih pemalu. Mana mungkin ada yang begitu berani seperti dia. Sangat langka, meskipun akhir-akhir ini mulai tampak ada perubahan, umumnya belum terlalu mencolok. Tidak seperti di sini, wanitanya sangat berani, terbuka, dan antusias. Jiwa mudanya sangat menggelora, Wanita itu tidak bisa menahan tawa saat melihat bayangan yang mematung dengan wajah yang bersemu merah. Keindahan saat itu bagai pemandangan taman bunga. Buruan. Wanita itu menarik tangan bayangan dan mereka berdua segera duduk di ranjang. Dia membuka bahunya sedikit dan meminta bayangan mulai mengoleskan obat. Sebelumnya, saat wanita itu tak sadarkan diri bayangan tidak merasakan apa-apa. Kini, setelah wanita itu sadar, bayangan tiba-tiba merasa sulit bergerak. Dia terbiasa memegang pistol sampai lamanya tanpa gemetaran sedikit pun. Tangannya sangat stabil. Bab 1197. Namun, sekarang, tangannya mengambil obat luka emas itu dengan gemetaran. Salep yang seharusnya dioleskan ke bahu malah menyasar ke tempat yang sulit dijelaskan. Keduanya jadi sama-sama canggung kali ini. Wajah bayangan merah padam. Tak lama kemudian, bayangan mendapatkan akal sehatnya kembali dan hendak menarik tangannya, tetapi tangan mungil wanita itu menahannya. Bagaimana rasanya? Saat bayangan dilanda panik, wanita itu tiba-tiba mencondongkan kepalanya ke telinga bayangan dan bertanya dengan mata menggoda. Pikiran bayangan terkena arus pendek sejak tadi dan entah bagaimana, dia justru menjawab. Sangat lembut. Wanita itu lanjut bertanya, cuma lembut. Sangat. Bayangan tersipu malu, berkata dengan terbata-bata, sangat halus. Meski dia hanya sedang mengoleskan obat, bayangan yang begitu polos dibuat malu setengah mati, mengoleskan obatnya memakan waktu sampai setengah jam. Setelah selesai, Teguh masuk ke kamar wanita itu lagi. Dia melirik mereka sebentar, sebelum akhirnya matanya tertuju pada wanita itu. Jawab pertanyaanku. Siapa kamu? Kenapa kamu dikejar? Siapa orang-orang yang mengejarmu? Karena sudah terlibat, Teguh harus mengusutnya sampai tuntas. Mengenali musuh adalah persiapan terbaik untuk memenangkan pertempuran. Mustahil menunggu kedatangan lawan sambil berpangku tangan tanpa mengerti sedikit pun tentang mereka. Aku
Wanita itu ragu-ragu sejenak, lalu menjawab. Orang-orang negara Serenara terhormat, terima kasih telah menyelamatkanku. Tapi maaf, aku nggak bisa mengungkap identitasku, aku cuma berharap kalian bisa membantuku pergi ke puncak Arando di pegunungan Alpen. Di tempat itu terdapat pasukan kakaknya, tempat aman baginya saat ini. Teguh memicingkan mata saat dia menolak mengatakan yang sebenarnya. Sayangnya, aku nggak bisa memenuhi permintaanmu, ucapnya acuh tak acuh. Waktu lelang akan segera tiba. Teguh tidak ingin menimbulkan masalah baru yang tidak perlu. Bayangan ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya menghela napas dan tetap diam. Mata wanita itu meredup. Bayangan, wanita itu berkata pada bayangan, kembaliin barang-barangku. Aku bisa pergi sendiri. Bayangan hanya diam, lalu mengeluarkan sebuah bungkusan dan menyerahkannya. Wanita itu membukanya dan memeriksa isinya dengan cermat, memastikan tidak ada yang hilang. Tiba-tiba, satu hal menarik perhatian Teguh. Sebuah lencana yang terbuat dari batu giok. Detailnya sangat indah dan unik. Ukirannya menggambarkan totem ayam jantan yang terlihat hidup. Kalau di negara lain, pasti tidak akan ada totem aneh seperti ayam jantan begini. Namun, lain halnya dengan Frans Timur. Di Frans Timur, ayam jantan adalah totem suci. Hanya anggota keluarga kerajaan yang berhak memiliki totem ini. Teguh teringat perkataan Siana bahwa temannya dari Frans Timur yang berusia 19 tahun adalah adik perempuan ratu. Kalau begitu, identitas wanita cantik ini sudah jelas. Tunggu, wanita itu selesai memeriksa dan hendak pergi, tetapi Teguh tiba-tiba memanggilnya. Kalau tebakanku benar, kamu. Teguh memicingkan mata, seakan bertanya, meski sebenarnya sudah yakin. Apa kamu Katrina, adik yang mulia Ratu Frans Timur? Wanita itu terbelalak. Kamu, ekspresinya tiba-tiba menegang, dia menatap Teguh dengan sangat waspada dan jantungnya berdegap kencang. Kamu tahu dari mana? Dilihat dari reaksinya, Teguh sudah mendapat jawaban. Tebakannya benar, dia adalah Katrina, orang yang dicari Siana. Bab 1198. Saat melihat wajahnya yang ketakutan dan waspada, Teguh pun menenangkan. Katrina, tenanglah. Aku Teguh, Raja Serigala Serenara. Teguh mengeluarkan lencana Raja Serigala miliknya dan menunjukkan pada Katrina, lalu menyimpannya sambil berkata, aku punya teman namanya Putri Siana dari negara Bosiga. Dia meneleponku dan bilang kalau kamu hilang, jadi dia berharap aku bisa bantu mencarimu. Itu sebabnya, dia memberitahuku tentang identitasmu. Awalnya, aku memang nggak mengenalimu. Barulah abis lihat lencana di antara barang-barangmu aku baru tahu, Katrina seketika mengerti. Lencana Raja Serigala menandakan bahwa Teguh sungguh Raja Serigala dari Serenara. Selain itu, Katrina memang akrab dengan Putri Bulani, Siana, mereka bahkan baru-baru ini saling berkunjung, jadi tak ada yang perlu diragukan. Kalau gitu, setelah melihat raut lega pada wajahnya, Teguh bertanya, sekarang bisa beritahu siapa orang-orang yang mengejarmu. Teguh mulai menduga-duga, mungkin wanita ini telah terlibat dalam konflik. Katrina adalah adik perempuan ratu. Orang yang berani mengejarnya pasti bukan orang sembarangan, bukan. Ceritanya panjang. Ekspresi Katrina terlihat rumit, kemudian mulai menjelaskan. Yang mulia Raja Serigala Serenara, tebakanmu benar. Aku adalah adik dari Ratu Magarina, cuma. Telah terjadi kudeta di Frans Timur, Magarina yang menyambut kedatanganku di bandara siang itu cuma boneka sebagai ratu palsu. Satu-satunya pemegang kekuasaan Frans Timur yang sebenarnya adalah Alexander, Jenderal Bintang 5 Frans Timur. Dia memiliki banyak pendukung di dalam negeri dan mampu mengendalikan kekuatan militer Frans Timur. Orang yang mengejarku, sama dengan orang yang dikirim Alexander. Teguh mendadak bingung dengan ucapan Katrina. Ini benar-benar konflik besar. Sebagai salah satu dari negara besar di Eronia, meski wilayah Frans Timur lebih kecil daripada Serenara, negara itu diakui sebagai salah satu negara yang kuat. Masalah yang sulit untuk ditangani, Kak Teguh. Setelah mendengar itu bayangan merasa gelisah. Bagaimana kalau kita mengawalnya ke pegunungan Alpen dulu? Cuma jangan terlalu mencolok. Bayangan mengusulkan. Dasar, anak ini. Ternyata bayangan datang untuk memohon demi Katrina. Teguh tahu bahwa bayangan mungkin sedang jatuh cinta. Nggak masalah. Setelah mengamati bayangan dan Siana, Teguh merenung sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Tapi kamu harus tunggu sampai aku selesain urusan lelang dulu, baru aku bisa mengawalmu. Entahlah, Nona Katrina, bisakah kamu tunggu sebentar?
Katrina tidak punya alasan untuk menolak tawaran dari rombongan Raja Serigala sehingga dia dengan senang hati menjawab. Tentu. Bantu aku, Yang Mulia Raja Serigala, Villamor. Richard duduk sambil menyilangkan kaki dan menyesap anggur merahnya dengan santai. Jenderal Richard, sejumlah datang melaporkan hasil pertempuran. Para bangsawan dan menteri sudah berdiskusi. Mereka semua sangat mendukung jenderal untuk naik tahta. Sebagian besar pasukan juga telah menyatakan dukungannya. Mereka juga sangat mendukung jenderal untuk naik tahta. Semua pengikut setia Ratu Margarina dan para jenderal yang mendukungnya telah ditangkap agar tak menimbulkan masalah lagi. Opini publik sudah terkendali, tidak ada lagi kejutan yang menanti. Senyum Richard mengembang saat mendengar berita-berita baik itu, anggur pada gelasnya juga jadi sangat harum dan menyegarkan. Begitu mengagumkan, begitu bahagia, bagus, bagus. Sudut mulut Richard menyunggingkan senyum penuh kebahagiaan. Bab 1199. Selama ayahnya naik tahta, Richard akan menjadi pewaris tahta Frans Timur. Pada saat itu tiba, semua wanita cantik di Frans Timur akan merangkak di bawahnya. Hari-harinya akan penuh dengan kenikmatan. Ditemani alunan musik. Betapa nikmatnya. Jenderal Richard. Tepat pada saat itu, seorang bawahan datang dengan tergesa-gesa dan melaporkan. Ada sedikit masalah, adik Margarina, Katrina telah melarikan diri. Apa katamu? Richard seketika merasa gelisah. Dia meletakkan gelasnya dan berdiri. Jelasin apa yang sebenarnya terjadi. Tanya Richard dengan wajah serius, Katrina. Dia adalah wanita yang terkenal akan kecantikannya di Frans Timur, Richard sudah lama menginginkannya sebagai mainan pribadinya. Dia ingin merasakan tubuh Katrina, menjadikan wanita itu miliknya seorang untuk dinikmati malam demi malam. Namun, sekarang bawahannya mengatakan bahwa Katrina telah melarikan diri. Tanpa kehadiran wanita cantik itu, kehidupan dan kebahagiaannya akan berkurang lebih dari setengahnya. Baik, Jenderal Richard. Bawahan itu segera menceritakan insiden di pemandian air panas pribadi dengan penuh penekanan. Orang yang menyelamatkan Katrina adalah dua orang dari Timur. Wajah orang Timur sangat berbeda dari orang Frans Timur. Karena itulah, para bawahan Richard bisa mengingatnya dengan jelas orang-orang Timur. Mendengar kata-kata itu, Richard teringat kunjungan militer dari pasukan Serigala Serena. Dia tiba-tiba merasa marah saat mengingat dirinya dipermalukan di rumah nenek berdasar informasimu. Mereka kuat dan berasal dari Timur. Bisa jadi mereka adalah anggota pasukan Serigala Serenara. Mata Richard berkilat, sebelum akhirnya memerintahkan. Pergi dan awasi pasukan Serigala Serenara dengan ketat. Periksa cermat segala kegiatan terkini yang terkait dengan orang-orang dari Serenara. Segera lapor padaku begitu dapat informasi. Richard merasa terusik atas kekalahannya dari bayangan sehingga dia terus mencari cara untuk mengalahkannya. Jadi, tentu saja dia takkan melewatkan kesempatan sebagus ini. Baik, Jenderal Richard. Bawahan itu mengiyakan dan segera melaksanakan perintah. Pasukan Serigala, pasukan Serigala. Richard memicingkan mata dan mengetukkan jari-jarinya di meja, sebelum akhirnya berkata dengan nada sinis, jangan sampai aku menemukan kelemahan kalian. Kalau enggak, jangan salahin kalau aku kejam dan enggak pandang bulu. Aku bakal buat kalian terusir dengan cara yang enggak terhormat. Setelah mengatakannya, Richard mengambil segelas anggur dan meminumnya. Beberapa saat kemudian, bawahannya telah kembali dengan penuh semangat Jenderal Richard, kami telah menemukan petunjuk mengenai kedua orang dari Serenara itu. Richard langsung menaikkan alis dan senyum lebar menghiasi wajahnya. Cepat katakan. Mereka akan berpartisipasi dalam pelelangan di rumah lelang Fede. Pelelangan. Richard langsung memutar otak. Tak lama lagi, acara lelang barang-barang langka tahunan akan diadakan di rumah lelang Fede. Barang yang dilelang adalah barang-barang langka yang sangat berharga. Setidaknya, nilainya tak kurang dari 2 triliun mata uang Frans Timur. Sulit untuk mengikuti acara tersebut. Namun, barang yang paling menarik dalam pelelangan adalah lelang kotak misteri sebagai penutup acara. Lelang kotak misteri. Ini adalah cara pelelangan barang dengan nilai tertinggi yang ditempatkan di salah satu dari 3 kotak misteri. Demi mendapatkan barang tersebut, para peserta lelang harus membeli ketiga kotak misteri secara berurutan. Dengan cara ini, lelang menjadi lebih menarik, misterius, dan membuat rumah lelang makin untung. Richard sudah menantikannya. Kedua orang Serenara itu mungkin datang untuk mendapatkan kotak misteri. Bab 1200. Namun, keluarga Richard adalah penguasa politik dan ekonomi di Frans Timur. Kekayaan mereka tidak terbayangkan oleh orang biasa,
pelelangan cuma tentang siapa yang paling kaya dan aku pasti menang. Richard memerintahkan dengan tegas. Pergi siap-siap, pastiin menangin 3 kotak misteri pada akhir lelang. Entah berapapun harganya, kita harus dapat. Dengan begitu, kita bisa pancing kedua orang dari serenara itu keluar. Uang. Sekadar rangkaian angka bagi Richard dan sama sekali tidak peduli, lagi pula, selama dirinya adalah pewaris tahta, haruskah dia khawatir akan kehabisan uang? Baik, bawahannya segera pergi untuk melaksanakan perintah. Suasana hening seketika. Franz Timur tenggelam dalam pusaran konspirasi. Sementara itu, di ibu kota serenara yang jauh masih diselimuti kabut asap yang tebal. Setelah menyelesaikan semua persiapannya di ibu kota, Rina tinggal di salah satu hotel yang tidak terlalu mencolok kepala. Manggala mengetuk pintu dan masuk dengan hati-hati. Saya baru saja dapat kabar, para menteri dari pengadilan sudah mulai kumpul di Hotel Fortuna. Sejauh yang saya tahu, mereka pasti lagi diskusi bagaimana menghadapi Raja Serigala. Menghadapi suami Rina, Duar, mendengar laporan bawahannya, kepala Rina terasa meledak. Energi ganas dan penuh kebencian meluap dari dirinya dan menyebar ke segala arah. Menyapu bersih seluruh dunia, menghancurkan segalanya. Hanya dalam sekejap mata, seluruh perabotan dalam ruangan hancur dan beterbangan menjadi serpihan kayu kecil, suasana menjadi begitu mencekam. Menimbulkan rasa takut, terasa ngeri. Manggala tiba-tiba gemetar dan segera menundukkan kepala, tidak berani menatap. Wanita yang dahulu lembut, makin berubah seiring berjalannya waktu. Kekuatan iblis ular dan kekuatan pedang darah iblis merasuk makin dalam pada tubuh Rina. Dia makin mudah marah dan berhasrat untuk membunuh. Akal sehatnya terlihat makin melemah. Jika terus seperti ini, cepat atau lambat Rina bisa hancur. Sampaikan perintahku. Rina segera memerintahkan dengan nada dingin, bagai teriakan Raja Iblis dari dunia kegelapan. Cepat kumpulin semua master dari Sekte Kegelapan, aku mau beri mereka perintah. Manggala segera melakukan perintah. Ketua Sekte Rina, para keluarga bela diri kuno yang dukung menteri-menteri itu belakangan juga cukup aktif. Mereka telah mengirim banyak ahli bela diri untuk melindungi para menteri. Jelas Manggala dengan nada khawatir, coba Anda pikir kembali. Kekuatan Manggala hanya selevel alam kaisar kultivasi. Jika terjebak dalam pertempuran, kemungkinan besar Sekte Kegelapan akan menerima bahaya daripada keberuntungan. Nggak masalah, aku pasti turun tangan. Perkataan Rina mengandung keyakinan mutlak dengan hasrat membunuh yang membara. Tanpa menoleh, Rina menambahkan dengan acuh tak acuh. Kalian cuma perlu urus para pengganggu di luar, sedangkan para ahli bela diri yang dielu-elukan itu bakal kuberesin satu persatu. Biar kutumpas semuanya. Kata-katanya penuh dengan hasrat membunuh. Manggala terkejut, tetapi segera menjawab. Baik. Beberapa saat kemudian, semua master dari Sekte Kegelapan tiba. Kalish dari Sekte Kegelapan. Wano dari Sekte Kegelapan. Wildan dari Sekte Kegelapan. Sejumlah orang membungkuk dan memberi salam pada Rina dari luar, karena semua sudah di sini. Sambil berbicara, pintu ruangan secara otomatis terbuka menyamping kedua arah. Setelah melihat para master dari Sekte Kegelapan di luar, Rina segera menyuruh. Cepat berangkat. Para master mematuhi perintah Rina secara serempak. Hotel Fortuna, meskipun tidak begitu terkenal, tempat ini memiliki interior dan dekorasi yang mewah. Ini adalah salah satu dari beberapa hotel bintang 7 di pusat kota dan juga merupakan kesukaan para bangsawan dan menteri. Saat ini, bab 1201. Banyak menteri yang berkumpul di Hotel Fortuna. Mereka adalah pejabat pemerintahan serenara tingkat 3 atau lebih tinggi. Mereka memiliki pengaruh yang sangat besar, bahkan keputusan kecil yang diambil bisa menciptakan efek yang hebat. Mereka memiliki kesamaan, yaitu bertanggung jawab atas basis pengujian tentara legendaris, dengan kata lain. Mereka sengaja berkumpul dengan motif tersembunyi. Di luar hotel, Rina datang bersama master ahli dari Sekte Kegelapan dengan berapi-api, berhenti. Hotel Fortuna telah dipesan oleh para menteri. Orang yang nggak berkepentingan dilarang masuk. Jangan salahin. Kalau aku bersikap kasar, baru saja Rina dan yang rombongannya datang, penjaga di luar langsung berteriak. Duar, Manggala mendengus dingin dan mengibaskan tangan, dengan kekuatan luar biasa dari tingkat alam kaisar kultivasi, angin yang kuat langsung mengempaskan semua penjaga. Beberapa di antaranya menabrak dinding, sedangkan yang lain menabrak bingkai gerbang hotel. Semuanya jatuh ke tanah. Mereka terus merintih dengan penuh kesakitan. Kemudian, Rina masuk dengan wajah datar. Begitu memasuki lobi utama,
pemandangan di hadapannya cukup mengejutkan. Melihat kemunculan Rina, para pejabat tak menunjukkan kepanikan atau keterkejutan. Mereka malah menyunggingkan senyum penuh arti. Mungkinkah itu candaan, cibiran? Seakan telah menunggu kedatangan Rina begitu lama. Kamu datang juga. Kukira ada orang lain di balik semua ini, ternyata memang kamu, ya. Kamu memang layak jadi istri Raja Serigala. Kamu kuat, pintar, dan berani. Sayangnya, kamu milih lawan yang salah dan bakal bayar mahal atas semua ini. Hari ini kamu bakal mati mengenaskan. Sekte kegelapan apanya? Ternyata cuma jalang sepertimu. Tinggal hancurin aja, ya. Suasana makin riuh. Para menteri tersenyum sinis dengan penuh hinaan, ternyata. Ini adalah jebakan yang sudah mereka atur untuk memancing dalang di balik pembunuhan Lintang. Mereka sengaja menunggu kedatangan Rina. Jebakan ini akan memancing musuh keluar dari persembunyiannya. Setelah mengatakannya, aura yang kuat para master alam bela diri dari setiap keluarga menyeruak satu persatu. Terasa kuat dan tajam, begitu angkuh, penuh wibawa dan mengesankan. Para master kuat itu bersatu untuk melawan sekte kegelapan bersama-sama. Namun, di hadapan situasi seperti ini, Rina tak gentar. Sebaliknya, matanya memancarkan kegembiraan, bagai binatang buas yang menemukan mangsa setelah sekian lama. Hahaha, Rina tiba-tiba tertawa sinis, melirik setiap menteri dan ahli bela diri di tempat dengan pandangan meremehkan. Jadi, kalian mau kepung dan serang sekte kegelapan? Tanya Rina santai. Dasar, nggak tahu diri. Jangan mimpi. Begitu Rina selesai bicara. Angin dingin seketika menyelimuti lobi utama, terdengar lolongan. Amukan yang dahsyat. Di dunia ini, kekejaman dan pembantaian terus terjadi. Pada saat ini, Rina memegang pedang darah iblis, dan auranya meningkat hebat. Dia sangat berapi-api, penuh keangkuhan. Rina seperti dewa kematian yang bangkit dari pengorbanan darah, seperti iblis yang menikmati pembantaian. Mengabaikan semua orang, memandang mereka dengan hina. Bab 1202. Dasar lancang, nggak tahu diri, kurang ajar. Rina melepaskan energinya dengan hebat dan membuat para menteri terkejut. Namun, dia gagal menakuti para master bela diri yang hadir, mereka malah berteriak marah, kamu cuma wanita biasa, beraninya membual di sini. Di tengah teriakan kemarahan, para tetua menatap Rina dengan penuh keberanian, lalu berkata dengan nada dingin, Rina, kamu sangat sombong dan nggak tahu diri. Beraninya berniat membantai para menteri. Hari ini, aku dan rekan-rekanku bakal tangkap dan menghukum tindakanmu. Yansen, dia adalah master dari keluarga Yadira yang sangat memahami hubungan antara Rina dan Teguh. Jika tidak bisa membunuh Teguh, membunuh istrinya juga sama menguntungkannya. Sambil mengatakannya, Yansen memandang ke arah beberapa orang lainnya. Wus, set, pada waktu yang bersamaan, orang-orang muncul di hadapannya. Masing-masing dari mereka memancarkan aura kuat yang menyebar ke segala arah. Mereka adalah para master alam bela diri raja. Mereka mengepung Rina sepenuhnya, mengisyaratkan akan menyerang bersama. Sementara itu, Rina malah menyunggingkan senyuman samar, tanpa keterkejutan dalam menghadapi rencana memalukan mereka yang memanfaatkan jumlah. Menyiratkan ketidakpedulian dan hinaan, habisi dia. Yansen dan yang lain telah berjarak 3 langkah dari Rina. Melihat Rina yang masih berani, mereka pun tak bisa menahan amarah yang memuncak dalam dada. Sambil berteriak keras, mereka menyerang dengan cepat. Wus. Set. Mereka menyerang Rina secara serentak. Pada saat yang sama, 4 master alam bela diri raja juga menyerang secara bersamaan. Melihat hal ini, wajah Rina tetap tenang. Akan tetapi, keganasan dari niat membunuhnya makin menguat. Auranya terasa begitu menusuk, membuat para tetua merasa kesakitan hingga terhuyung-huyung. Wus. Sejurus kemudian, 5 master alam bela diri raja menyerang dari segala arah. Mereka tak memberi Rina kesempatan untuk menghindar dan bertekad mengakhiri semuanya dalam sekali serangan. Bis. Bila pedang darah iblis Rina bersinar semerah darah. Tubuh Rina pun diselimuti warna merah, bahkan seluruh penjuru lobi juga memantulkan cahaya semerah darah yang membara. Energi darah menyelimuti wajah semua orang. Aura jahat menyelimuti hati masing-masing. Para menteri diam-diam merasa terkejut sekaligus terkesan dengan kekuatan Rina, dalam sekejap. Kelima master sudah berada di hadapan Rina. Tepat pada saat itu, angin kencang menerpa disertai hempasan gelombang energi yang sangat kuat. Semua elemen bersatu dengan tujuan yang sama. Semua terarah untuk menyerang Rina yang berada di tengah.
Mereka mengincar titik-titik vital Rina seperti titik akupuntur puncak kepala, titik dada bagian tengah, dan titik-titik pusat energi. Termasuk titik-titik yang lainnya. Namun, sekelebat cahaya merah tiba-tiba melintasi mata Rina, sesh. Hanya desisan tajam yang diikuti kilatan tajam yang terdengar. Untuk pertama kalinya, cahaya dari pedang darah iblis terungkap di hadapan semua orang. Cahayanya sangatlah terang. Wujud kebebasan. Rina hanya melakukan putaran ringan, tetapi kepala kelima master juga ikut terpelintir dan terpental ke berbagai arah. Ada yang menabrak dinding, menabrak jendela, dan akhirnya jatuh berguling-guling ke lantai. Mata mereka terbelalak dengan sorot ketakutan yang belum menghilang serta keraguan yang masih menyelimuti. Hanya dalam satu kali serangan, 5 master alam Raja bela diri Raja terbunuh. Duar, brak, duang, kini 5 mayat tanpa kepala terpental, sebelum akhirnya terjatuh ke lantai disertai darah yang mengalir deras. Lobi hotel yang megah langsung bersimbah darah, peristiwa ini. Bab 1203. Semua orang di lobi tercengang. Para master bela diri yang baru saja mengutuk Rina dengan keras atas keangkuhannya pun terguncang akan kekuatan Rina. Dalam sekali serang, dia langsung membunuh 5 master bela diri alam bela diri Raja. Master tahap akhir alam Kaisar kultivasi saja belum tentu bisa melakukannya, setidaknya Rina seharusnya berada pada tingkat alam bela diri dewa. Ayo, serang dia sama-sama. Jangan beri dia kesempatan. Hari ini dia harus mati di sini. Habisi dia. Semuanya bersama-sama menyerang Rina. Para master alam bela diri yang tersisa langsung sepakat dan menyerang bersama-sama. Tingkat alam bela diri dewa memang sangat kuat. Namun, di antara mereka ada beberapa master dengan tingkat alam kaisar kultivasi. Mereka unggul dalam jumlah sehingga tidak bisa dianggap remeh. Setelah Rina berhasil membunuh 5 master alam bela diri Raja, aura kekuatan pada tubuhnya menjadi makin membara hingga membuat semua orang terpesona. Hasrat membunuhnya makin nyata dan terasa mengancam. Matanya yang bersinar semerah darah, memandang semua orang dengan tajam tanpa rasa takut atau keraguan. Sebanyak apapun kalian, tetap saja nggak bakal bisa mengalahkanku. Rina tersenyum sinis. Tersirat keangkuhan dalam ucapannya. Perkataannya membuat semua menteri ngeri, seluruh master alam bela diri juga gemetaran. Mereka menggunakan keahlian terbaik dan bersiap melancarkan serangan terakhir ke arah Rina dengan harapan mampu menghabisinya sekaligus. Namun, kenyataan begitu kejam. Wush, shoot, set. Di hadapan semua orang, belati misterius yang dipegang Rina mengandung kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Setiap ayunannya seperti sabit kematian yang melayangkan satu nyawa. Tidak seorang pun bisa menyaingi kekuatannya, tidak ada yang mampu lolos dari belati itu. Dalam waktu kurang dari 3 menit, semua master alam bela diri tewas di tempat. Meskipun ada yang mencoba melarikan diri, tetap saja tidak dapat lolos selama pedang darah iblis telah keluar dari sarung pedangnya. Pada lobi utama hotel, energi darah memenuhi langit-langit dan mayat berserakan di penjuru tempat. Tak ada sedikit pun kehikmatan di sini. Tempat ini telah menjadi neraka. Di sisi lain, kecantikan Rina tidak berubah dan tak ternoda darah sedikit pun. Namun, wajahnya terlihat agak pucat. Setelah membunuh banyak master alam bela diri, cahaya darah yang menyelimuti pedang darah iblis berkilau makin terang. Pendarnya bak matahari yang bersinar merah dengan megahnya. Suasana seketika hening. Suasana begitu sunyi. Para menteri mulai kehilangan keberanian saat menghadapi kekejaman Rina. Tubuh mereka terus gemetaran. Bruk, akhirnya seseorang tidak dapat menahan diri dan jatuh berlutut. Bruk. Bruk terdengar suara lutut yang membentur lantai lagi dan lagi. Semua menteri berlutut dan mengelilingi Rina, kumohon. Kami yang salah, kami memang bersalah. Aku mohon, ampunilah kami. Nyonya, kami nggak bakal mengulanginya lagi. Mulai sekarang, kami, para menteri hanya bisa memohon belas kasihan melihat kekuatan Rina. Mereka berharap Rina akan bermurah hati dan membiarkan mereka hidup. Wush, wush. Rina kemudian mendarat dengan anggun di lantai. Meskipun gerakannya begitu anggun, aura yang dipancarkan begitu tajam dan dahsyat. Para menteri yang berada di lobi juga merasa tegang. Selanjutnya, saat itulah Rina memutuskan nasib mereka, bunuh. Rina mengamati sekeliling dengan datar sambil berkata acuh tak acuh, cerita bersambung.